Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nusabayati, mahasiswi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini melalui Media Permainan Edukatif Menyusun Pelajar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja ke pembahasan tentang bagaimana puzzle ini bisa meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih definisi dari anak usia dini itu. Nah, menurut National Association for the Education of Young Children atau biasa disingkat dengan NAEYC, anak usia dini merupakan anak yang berada pada kelompok individu dalam rentang usia antara 0 sampai 8 tahun. Sedangkan menurut Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun yang tergambar dalam pernyataan yang berbunyi, PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki tahapan pendidikan selanjutnya. Nah, anak usia dini ini memiliki karakteristik yang sangat unik karena mereka ini sedang berada pada fase golden age karena proses perkembangannya yang sangat pesat. Perkembangan pada fase ini bahkan akan mempengaruhi perkembangan pada fase berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pembinaan dan pemberian stimulasi supaya tumbuh kembang anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, dalam Permendikbudristek nomor 137 tahun 2014, di sana dijelaskan bahwa anak ini memiliki standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang harus dicapai oleh anak sesuai dengan usianya. Aspek-aspek tersebut ada aspek kognitif, aspek fisik motorik, aspek bahasa, aspek sosial, emosional, aspek agama dan moral, serta seni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aspek perkembangan motorik. Aspek perkembangan motorik sendiri adalah sebuah perubahan progresif yang terjadi pada kemampuan untuk mengontrol gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara kematangan dan pengalaman. Gerak motorik sendiri ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu gerak motorik halus dan gerak motorik kasar. Motorik halus sendiri adalah gerakan yang tidak perlu memerlukan otot besar atau hanya menggunakan otot kecil saja. Biasanya gerak motorik ini adalah gerakan yang memerlukan koordinasi antara tangan dan mata. Contoh dari gerakan ini adalah melukis, menggambar, menggunting, meronce, dan lain sebagainya. Dan untuk motorik kasar sendiri, itu adalah gerakan yang memerlukan penggunaan otot-otot besar dalam tubuh, contohnya seperti berlari, meloncat, melompat, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini juga, saya akan membahas pengaruh puzzle ini terhadap perkembangan motorik halus anak. Apa sih puzzle itu? Puzzle merupakan alat permainan yang terdiri dari potongan-potongan gambar yang dimainkan dengan cara menyusun potongan-potongan tersebut hingga menjadi sebuah gambar yang utuh. Puzzle ini bertujuan untuk melatih kesabaran dan kefokusan anak dalam memahami konsep, memecahkan masalah, bekerja sama, dan selain itu juga, puzzle ini dapat melatih kemampuan motorik halus pada anak. Puzzle ini mendorong anak untuk belajar mengenali persamaan seperti bagaimana warna merah dan garis tebal di suatu potongan sesuai dengan corak yang sama pada potongan lain. Kapan kira-kira usia yang tepat mengenalkan puzzle ini kepada anak? Jawabannya adalah usia 10 bulan. Tentunya dengan level atau kepingan yang lebih besar dan mudah. Di fase awal, kenalkan pada anak ini dengan puzzle sederhana yang hanya terdiri dari satu keping saja, di mana anak hanya memasukkan satu buah keping besar ke dalam satu bagian yang kosong. Tapi, semakin bertambahnya usia anak, maka level dan kepingan yang dimainkan pun semakin bertambah. Dari yang semula satu keping saja, kemudian satu keping itu bisa dipotong menjadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Semakin banyak potongan gambarnya, maka akan semakin tinggi juga tingkat kesulitannya. Untuk jumlahnya sendiri bisa disesuaikan dengan kemampuan dan usia anak. Apakah puzzle ini dapat mempengaruhi atau meningkatkan kemampuan motorik halus anak?
Tentu saja bisa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Magpuroh pada tahun 2017 yang berjudul Metode Bermain Puzzle Berpengaruh pada Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Prasekolah. Dia menyatakan bahwa dari seluruh anak yang dia teliti, hanya 50% anak saja yang memiliki motorik halus normal. Sisanya lagi berarti motorik halusnya masih kurang sebelum diberikan stimulasi bermain puzzle. Namun, setelah dia memberikan stimulasi bermain puzzle, kemampuan motorik halus dari seluruh anak ini meningkat menjadi 88%. Jadi, dapat disimpulkan dengan bermain puzzle ini dapat mempengaruhi atau meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak usia dini. Tentunya puzzle ini memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah melatih atau mengembangkan keterampilan koordinasi tangan dan mata. Kemampuan ini bermanfaat ketika anak melakukan aktivitas sehari-hari yang menggunakan tangan dan mata. Kedua, kemampuan anak untuk memecahkan masalah. Tujuan permainan puzzle sendiri adalah untuk merangkai kepingan-kepingan sesuai dengan gambar atau pola tertentu. Ketiga, kemampuan motorik halus. Kepingan puzzle yang kecil dan kadang licin menjadi tantangan tersendiri untuk anak. Ketika anak memegang kepingan puzzle dan menyusunnya, bisa melatih anak dalam menggunakan motorik halus mereka. Keempat, keterampilan mengelola emosi. Permainan puzzle sendiri memerlukan kesabaran dan konsentrasi tinggi. Nah, karena membutuhkan kesabaran dan konsentrasi tinggi, anak akan terlatih untuk menyelesaikan tugas ini dengan sabar dan fokus. Oke, jadi kesimpulan dari hasil presentasi hari ini, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan data dan informasi mengenai pengaruh penggunaan alat permainan edukatif puzzle ini dalam meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini. Ketika menyusun puzzle sendiri tanpa anak sadari, mereka menggunakan jari-jari tangan mereka untuk menyusun kepingan-kepingan gambar dengan tepat. Hal tersebut juga tanpa disadari melatih antara koordinasi tangan dan mata yang dapat menstimulasi perkembangan motorik halus pada anak usia dini. Mungkin itu saja, sekian dari pemaparan hasil artikel ilmiah dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.